itu. Saudara kasih Tuhan, betapa beratnya malaikat itu terjun dari langit. Haleluya. Luar biasa. Terjadi gempa sebentar. Dan begitu digulingkan oleh malaikat sama Tuhan. Amin. Saudara Tuhan luar biasa. Nah, saya berkata, ketika Yesus ditangkap oleh tentara-tentara itu pada waktu itu, apakah Yesus tidak bisa menyuruh malaikatnya ke sana untuk membebaskan dia? Bisa. Saudara yang Tuhan bisa. Apakah Yesus tidak bisa menyuruh malaikatnya? Kenapa harus Petrus yang datang membawa pedang-pedangan? Apa artinya pedang kecil? Tidak ada. Bisa. Bayangkan saudara Tuhan, ketika malaikat datang dari atas, terjadi gempa. Haleluya. Amin. Sebentar, penjaga-penjaga itu ketakutan, terus mereka lari. Betapa dahsyatnya itu Tuhan Yesus. Amin. Malaikatnya sama Tuhan ambil bagian pada waktu itu. Bukan mengambil bagian ketika Yesus ditangkap. Karena firman Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk disiksa, dibunuh. Tidak boleh Tuhan Yesus abaikan itu. Kalau dia abaikan, dia sesuai dengan firman Tuhan sampai dari kejadian sampai hari. Sesuai. Tetapi semuanya itu akan terjadi dan terjadi. Amin. Sudah kasih nama Tuhan. Bayangkan murid-muridnya ketika Yesus ditangkap, mereka menyerang. Tidak bisa. Seberapa kuat murid-muridnya sama Tuhan? Tentara yang bersenjata lengkap datang dengan pengawal yang luar biasa. Begitu banyak yang menangkap Yesus. Tapi Yesus menyerahkan dirinya dan tidak memegang apapun. Selama hidup sama Tuhan, dia tidak pegang kekerasan, dia tidak pegang pedang. Justru muridnya yang datang sok-sok hebat. Itulah manusia pada waktu itu, muridnya belum mengerti atas perkataan Tuhan, atas perkataan Yesus yang mengatakan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dihukum dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mereka ngerti. Ketika mereka juga pasca terakhir sama Tuhan dalam satu tempat, lalu mereka Yesus berbicara, seorang dari terakhir akan menyerahkan aku. Lalu mereka berkata, siapa? Siapa guru? Siapa? Siapa itu? Tapi Yesus tidak mau kasih tahu. Saudara Tuhan, ketika Yesus ditangkap di tempat itu, lalu Yudas yang menyerahkan Yesus baru mereka tahu. Dan ini harus terjadi sebab firman Tuhan sudah digenapi. Amin. Haleluya. Haleluya. Ini yang terjadi sama Tuhan. Seorang malaikat juga ambil bagian. Cuma satu malaikat goncang tentara berapa orang menjaga bulan Yesus. Satu orang malaikat begitu datang dari langit, dos, gempa terjadi sebentar. Lalu dibukalah kuburan itu. Luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita akhir zaman ini. Tema hari ini katakan kebangkitan Kristus membawa kehidupan. Amin. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan hari esok saja. Bukan kehidupan 2 minggu lagi. Bukan kehidupan 1 tahun lagi. Tetapi kehidupan kekal. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, datanglah kepadaku, hai kamu yang bersudah berat berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Kelegaan yang bagaimana? Bukan kelegaan 1 hari, bukan kelegaan 2 hari, tetapi kelegaan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Sakit penyakit kita alami, kesulitan kita alami, kesukaran kita alami, semua kita lihat kepada Tuhan. Ketika masa terbuka, semua akan kita alami. Haleluya. Tetapi ketika masa tertutup, artinya sudah dipanggil. Apa yang kita alami? Tidak. Tibalah kita tempat kekekalan itu. Amin. Sudah sama Tuhan, itu sebabnya pastikan kehidupan kita berada dalam kehidupan Tuhan kita Yesus. Supaya kita dalam muka bumi ini sakit penyakit kita alami, segala macam kesusahan kita alami, tetapi ketika ada dalam kehidupan Kristus Yesus, maka kita menjadi orang Amin. berbahaya Amin. hari ini besok sampai selama. Haleluya.
Haleluya. Saudara jemaat Tuhan, luar biasa kebangkitan Kristus. Ya kalau ada orang mengatakan, oh itu Yudas Iskariot disalibkan. Lalu pertanyaannya, Yesus kan berkata, Bapa, ke dalam tangan-Ku serahkan hidupku, rohku. Coba di ayat yang 6 Yudas mengatakan demikian. Kalau yang Yudas tersalib, di ayat mana ada dikatakan, oh Yudas yang disalibkan itu. Nah ketika Yesus disalibkan, kenapa Yesus berkata, Bapa, ke dalam tangan-Ku serahkan rohku? Apakah Yudas itu? Tidak ada Yudas itu. Yesus kok. Haleluya. Luar biasa soal penyangkalan ini. Luar biasa tipu-tipu ini. Mau ditipu orang Kristen. Kalau yang masih setengah-setengah mengikuti Tuhan, memang begitu tertipu. Tapi kalau seperti kita sama Tuhan, jangan sampai tertipu. Oh itu Yudas, bukan Yudas. Amin. Tunjukkan Alkitab kalau Yesus berkata, Bapa, ke dalam tangan-Ku serahkan rohku. Nyawa. Bukankah Yesus nyawa? Bukankah Yesus berkata demikian? Di mana Yesus berkata demikian? Ayat mana? Injil mana? Ketiga, keempat Injil berkata Yesus yang berkata demikian. Amin. Bukan Yudas. Haleluya. Jadi kebangkitannya pun mana Yesus yang bangkit? Yesus yang bangkit. Amin. Haleluya. Amin. Jadi jangan kita mau diputar-putar balik ke rumah Tuhan. Kita tetapkan, kita rayakan hari ini karena kita percaya bahwa Yesuslah yang bangkit. Amin. Yesuslah yang mati. Yesuslah yang naik ke surga. Dan satu lagi yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini, Yesus yang akan turun, Amin. bukan Yudas, Amin. tapi Yesuslah yang akan turun Amin. kedua kali. Haleluya. 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 Imani sama Tuhan. Kalau kita sudah imani itu, maka pergerakan kita pun akan semakin menyala-nyala dan begitu. Haleluya. Amin. Saudara sama Tuhan. Selanjutnya, peristiwa kebangkitan Yesus dicatat oleh keempat Injil. Yesus yang sudah mengalami penderitaan dan kemudian mati disalibkan di bawah pemerintahan siapa? Pemerintahan Gubernur Yudea, Pontius Pilatus. Yesus mati di bawah pemerintahan dia. Yesus tidak melawan, dia terjadi supaya Pontius Pilatus diselamatkan, Barnabas diselamatkan. Kalau Yesus tidak mati sama Tuhan, yang terangkan Jumat kemarin, tidak akan ada keselamatan. Tidak akan ada keselamatan. Kalau Yesus tidak salibkan dan tidak mati, tidak ada keselamatan. Haleluya. Kita masih dalam maut. Kita masih dalam maut, percaya. Tetapi karena Yesus mati, Yesus bangkit, maka dalam maut dikalahkan olehnya. Amin. Kuburnya kosong, membuktikan dia hidup. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan. Jangan mau kita dikecoh, jangan mau kita putar balik dengan situasi yang ada. Percaya, penyelesaian akan datang. Ya, penyelesaian akan datang. Dan penyelesaian itu ada dalam hidup kita, dalam perkumpulan katanya. Antikristus itu adalah kumpulan, bukan yang menandai. Perhatikan, kita pernah semangat apologet. Ada banyak semua apologet yang bertentangan. Yesus bukan Tritunggal, Allah bukan Tritunggal. Lalu diserang lain, lalu diserang ini. Sama Tuhan luar biasa. Perhatikan sama Tuhan. Jadi kepada siapa kita harus berpedoman? Firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menguatkan kita lewat apa? Roh Kudus. Amin. Bukan roh yang lain. Roh Tuhan. Amin. Karena dialah yang menyatakan firman ini. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dicatat oleh hamba-hambanya. Melalui Tuhan. Melalui Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Musa yang diajari oleh Allah pada waktu itu untuk membuat kemah suci, membuat persembahan-persembahan, membuat kambing, membuat baju imam siapa untuk si Harun. Buatlah begini, bermaterialkan begini. Kemudian ada nama-namanya ditulis di sana tentang 12 murid, ke-12 anak Yakub. Bagaimana Musa menulis itu? Ternyata Tuhan mencurahkan pengetahuan kepada 2 orang bangsa Israel pada waktu itu yang membuat ini semuanya, kemah suci, tempat pembakaran mesbah dan sebagainya. Tidak semua bangsa Israel pada waktu itu pandai, tapi Tuhan beri pengetahuan Amin. Amin. kepada 2 orang sama Tuhan yang bisa merakit semua pembuatan kemah suci, kendil dan sebagainya dari emas dan perak. Haleluya.
begitu juga sama Tuhan. Tuhan juga berikan pengetahuan kepada saudara dan saya untuk mengerti firman Tuhan. Amin. Bukan karena tafsiran, bukan karena kepintaran kita sama Tuhan menjabarkan ini. Tidak, tetapi Tuhan beri pengetahuan kepada hamba-hamba Tuhan, Amin. kepada anak-anak Tuhan yang merendahkan diri. Ya Yesus. Maka Tuhan berikan pengetahuan Amen. atas apa yang akan terjadi hari ini. Baik itu penglihatan, nubuatan, dan sebagainya. Tuhan yang beri, yaitu Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus sudah berkata, kita baca dalam Yohanes 11, 25-26. Apa dikatakan Yesus? Yohanes 11, 25-26. Jawab Yesus. Iya, Akulah kebangkitan dan hidup. iya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara kasih nama Tuhan, Yesus berkata di sini, ketika Yesus ingin membangkit kembali Lazarus, Haleluya. jauh sebelum Yesus disalibkan, dia sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amen. Amin. Pertanyaan ini sama Tuhan, percayakan kau hal ini? Haleluya. Haleluya. Lalu di ayat yang ke-27 jawab Maria, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara Tuhan, Maria percaya. Sebelum sama Tuhan Yesus disalibkan, kejadian ini sama Tuhan jauh. Ketika Yesus mendengar Lazarus sudah meninggal, lalu dia datang dengan sedih hati. Lalu banyak orang melihat Yesus datang. Lalu ahli Taurat juga ada. Kita perhatikan apakah dia bisa melihat kembali Lazarus. Saudara Tuhan, dia berkata di ayat 25 ini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amen. Haleluya. Setiap kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Artinya Tuhan, mati dalam kedatangan kita di dunia, hidup dan kedua kali, hidup dan surga. Amin. Lalu pertanyaan ini ditanya kepada Maria, percayakah kau hal ini Maria? Percayakah kau hal ini Maria? Hari ini ada Maria, ini adalah Maria bersama Tuhan. Percayakah kau akan hal ini? Haleluya. Dan katakan, Haleluya. aku percaya Tuhan. Kata Maria. Amin. Saudara Tuhan, ketika Lazarus dibangkitkan kembali oleh Yesus, mata orang tercengang, mata orang melihat kejadian itu. Haleluya. Dalam sejarah kenabian belum pernah ada orang bisa membangkitkan orang mati. Tetapi Yesus, dia yang punya nyawa manusia, Amen. Amin. dia bisa menghidupkan kembali dan menjemput kembali. Haleluya. Tidak main-main. Yesus selama Tuhan, dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu ketika dia bangkit hari ini, orang mulai putar balik. Tentara juga sama Tuhan menyaksikan itu bangkit Yesus. Malaikat datang, disaksikan, aku yakin percaya. Mereka lantas utang panting. Tetapi apa yang terjadi sama Tuhan? Kita baca lagi. Dikatakan di sini peristiwa kematian Yesus di kayu salib menjadi puncak apa? Puncak kesukaan pemimpin Yahudi. Ketika Yesus sudah mati sama Tuhan, di sini puncak kesukaan mereka. Oleh! Nama hati bagaimana? Sudah mati dia. Siapakah itu? Imam Yahudi, ahli Taurat. Apa yang dikatakan sini? Orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki.
Ketika mereka sama Tuhan mendengar Yesus sudah mati, mereka senang. Kesukaannya luar biasa. Wow. Yesus memakai mereka. Tapi ketika dia bangkit, mereka susah mendengar dari pasukan itu yang menjaga batu kuburan Yesus. Mereka melapor kepada imam-imam Taurat. Lalu sama Tuhan, ini tidak boleh tersebar kemana-mana. Kata imam-imam itu, kata ahli Taurat itu tidak boleh tersebar. Harus kita tutupi ini. Yang terjadi apa? Para imam itu membayar tentara itu dengan sejumlah uang supaya menutup tentang kabar baik ini, supaya menutupi, tidak boleh tersebar kemana-mana. Siap. Kami akan tutup mulut. Lalu ahli Taurat membayar mereka. Saudara umat Tuhan, sehebat apapun, ketika kita sama Tuhan menuntut kebenaran, akan muncul di sebelah sana. Haleluya. Amin. Haleluya. Sehebat apapun kita sama Tuhan, untuk menutupi segala kebenaran yang terjadi di zaman ini, akan dibuka di sana. Amin. Dibuka. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gereja juga demikian sama Tuhan. Gereja pun demikian. Ketika itu sudah sana, buka sebelah sana. Amin. Haleluya. Tidak ada yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita harus amin itu. Amin. Begitu terjadi para pemimpin Yahudi ini. Kesukaan mereka ketika Yesus sudah mati, mereka senang, mereka bergembira, mereka bertepuk tangan. Oh, mereka mati beraja, ya, sombong segala macam. Tetapi ketika dia bangkit sama Tuhan, mereka juga tidak sudah tahu bagaimana yang terjadi dengan Yesus. Tapi mereka menutupi, belajar menutupi, supaya apa? Tidak tersebar kemana-mana. Tetapi lewat ke-12 muridnya, Amin. Haleluya. semua tersebar. Haleluya. Amin. Betapa hebatnya Tuhan Yesus. Haleluya. Dia membawa kehidupan Amin. bagi saudara dan saya. Dia membawa kehidupan sama Tuhan. Bukan kehidupan hari ini saja, bukan besok. Kehidupan selama-lamanya. Bagi siapa yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang terjadi di zaman ini. Jangan kita mau ditutupi. Jangan kita mau dibodoh-bodohi. Jangan kita mau sama Tuhan diperolok. Tetapi kita mau kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Yang isinya adalah firman Tuhan jelas dikatakan di sana. Bahwa Yesus akan bangkit. Amin. Dan yang tahu yang mati. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Haleluya. Saudara kasih nama Tuhan. Ketika mendengar tentang kebangkitan Yesus, pemimpin Yahudi itu kelabakan mencari cara supaya apa? Supaya berita itu tidak menyebar kemana-mana seperti tadi. Tidak kemana-mana. Ditutup mulut mereka dengan uang yang banyak. Tapi mereka tidak bisa menghentikan tentang kabar baik itu sama Tuhan. Tersebar. Karena apa firman Tuhan? Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkumpul dalam rumah di Galilea sama Tuhan, Yesus muncul di dinding ini. Kenapa? Dia sudah tubuh kemuliaan. Tidak satu pun yang menghalangi. Sama dengan firman Tuhan. Ketika kita memiliki tubuh kemuliaan, apapun dimensi apapun kita akan lewati. Amin. Dimensi apa kita lewati sama Tuhan. Sama seperti Elia dan Henok diberikan Tuhan tubuh kemuliaan. Tubuhnya itu yang berdosa habis. Tubuh kemuliaan dari Kristus itu yang nyata di sana. Karena tubuh kita yang sama Tuhan yang hidup dunia ini tidak terpakai di surga. Harus tubuh kemuliaan dengan sekejap mata. Haleluya. Ketika masuk sama Tuhan, ketika sudah pakai 2 kali, tubuh kemuliaan itu apa? Ketika suara trompet sakakala dengar, maka kita pun terangkat. 2 orang tertidur dalam tempat tidur, 1 diangkat, 1 ketinggalan. 2 orang dilarang, 1 terangkat, 1 ketinggalan. Tubuh kemuliaan yang dipakai oleh Tuhan itu pada saat itu pangkatnya. Bukan tubuh kita yang sama Tuhan, tapi di tubuh kemuliaan yang luar biasa. Amin. Mereka. Kalau tubuh kita yang sama Tuhan, jasmani ini banyak dosa. Ini harus kembali ke tanah. Roh kembali kepada Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan. Imani terus firman Tuhan. Kapan tuh kita menerima waktunya untuk dipanggil? Siap sedia. Haleluya. Amin. Tidak lagi cara lain. Oh tunggu Tuhan, saya masih suatu kali dia mesti mengulur kita kan. Tuhan mengulur baru 10 tahun naik. Habis di bawah 10 tahun naik, apa terjadi? Akan kesulitan terjadi.
sehingga kita membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Bisa seperti itu. Hizkia seorang anak Tuhan diberikan Tuhan 15 tahun lalu, dan dia melakukan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sama Tuhan alami situasi seperti Bihon, lema jual Tuhan 10 tahun naik. HP kehidupan yang dikasih Tuhan 10 tahun lagi Tuhan berangkat Tuhan bukan untuk melayani Tuhan, tetapi mengumpulkan harta benda. Nah ini menjadi masalahnya. Ketika Tuhan berikan kita umur 10 tahun lagi, terima kasih Tuhan Engkau berikan saya umur 10 tahun lagi. Tapi bukan mengumpulkan pelayan-pelayan kepada Tuhan, tetapi mengumpulkan harta-harta sebagainya. Wow, menjauh dari Tuhan, suatu kemerohan jadinya. Tertinggal kita dalam dunia. Ketika semua kita terangkat, masuk mama. Aledau, 10 tahun lagi melihat Tuhan jauh. Tapi yang memuliakan Tuhan di mana? Terkecoh dengan situasi yang ada, sehingga apa terjadi? Dia mengumpulkan harta-harta sebagainya. Sehingga lalapan akhirnya tinggal. Saudara sama Tuhan, itu yang terjadi. Dikatakan sini, mereka memberikan sejumlah uang kepada serdadu. Dan dikatakan lagi, agar menutup mulut. Dan mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam membawa mayat Yesus. Itu yang dikatakan. Sudah Tuhan sejauh mana, sehebat apa penipuan ini, tak bisa kebagian Yesus tetap diingat di antara. Haleluya. Roma yang lakukan murid-murid apa tentang saudara ini? Murid-murid datang pada malam hari mengambil mayat Yesus. Luar biasa Tuhan. Sehebat apapun yang dikerjakan oleh Imam Al-Taurat, tak bisa menutupi semuanya. Dan sampai hari ini dia tersebar kebangkitan Yesus ke seluruh dunia. Seluruh dunia harus merayakan kebangkitan Yesus. Siapa itu orang Kristen yang percaya kepada Yesus, mereka memberitakan tentang kebangkitan. Akulah kebangkitan dan hidup. Sebelum Yesus pun disalibkan, dia sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Sampai percaya kepada aku, dia tidak akan mati lagi, tapi dia akan hidup. Haleluya. Saudara Tuhan, tanya kepada Maria, percaya kepada hal ini Maria? Percaya Tuhan. Si Marta Maria, percaya Tuhan. Terjadi Tuhan. Begitu kita. Ketika pertanyaan kepada kita, percaya kita? Percaya. Amin. Yang terakhir, sangat disayangkan tidak semua orang mau percaya kepada Kristus. Dan bahkan mereka berkata, itu teka-teki. Kita perhatikan zaman sekarang. Teka-teki katanya. Sayang tidak semua orang percaya pada Yesus. Dan mereka mengatakan itu teka-teki. Dan manusia biasa. Yesus ada sebuah teka-teki dan manusia biasa. Dan dikatakan lagi di ayat yang terakhir Yohanes 14 ayat 6b. Apa yang dibacakan sana? Apa yang dikatakan sana? Baca. Yohanes 14 ayat 6b. Yang terakhir ya. Dikatakan di sana ayat 6b. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas. Firman ini ya amin. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tetapi kata sini sangat disayangkan tidak semua orang percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya kepada Yesus, percayalah bahwa Roh Kudus yang berbicara kepada kita. Roh Kudus yang datang dalam hidup kita supaya kita percaya akan hal itu. Haleluya. Untuk iman Tuhan. Selagi masih diberikan Tuhan kehidupan yang baik bagi kita, mari kita percaya terus akan kebenaran. Hanya Dialah satu jalan kehidupan menuju surga. Tanpa Dia, tidak seorang pun yang bisa selamat. Haleluya. Itu iman Tuhan. Kebangkitan Yesus membawa semangat bagi kita, membawa kehidupan bagi setiap umat manusia. Tetapi yang bagaimana? Yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya Yesuslah Tuhan, bukan bagian dari sana. Tetapi sekalipun demikian, baik tantangan kita hadapi, mari kita percaya kepada Yesus. Terus belajar. Karena kita yang manusia yang masih lemah, banyak kekurangan kita. Kita percaya bahwa ketika Roh Kudus menyatakan itu, kita orang berbahagia. Kita berbahagia.
Hari ini sampai selama-lamanya, kebahagiaan kita tidak akan pernah dicabut oleh orang. Tidak akan pernah diambil oleh kuasa jahat. Karena kita percaya dan imani bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Dia bangkit hari ini, manusia hidup. Amin. Haleluya. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Amin. Yesus Haleluya. baru diselamatkan. Tidak sembarang percaya. Untuk itu semua Tuhan, lewat kebangkitannya ini, kita mau seperti tema, membangkit kita kembali melayani Tuhan, menyala-nyala. Amin. Api kemuliaan yang menyala-nyala, seperti api yang diberikan Yesus kepada kita di tahun-tahun dulu. Imam-imam, nabi-nabi, murid-murid Tuhan, api menyala-nyala dari surga. Sampai hari ini pun, sampai hari bumi ini tutup, sampai bumi ini hancur, tutup semuanya. Api Kristus tak menyala. Haleluya. 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 Untuk semangat kita beribadah kepada Tuhan. Semangat kita melayani Tuhan. Apapun masalah kita hadapi, penyakit apapun, mari semangat melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kira sampai selamanya. Haleluya.